Semuanya, selamat pagi untuk kita semua ya. Pak ucapkan salam terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran kali ini ya. Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Nah, pada pelajaran kali ini, pada pertemuan tanggal 25 Januari 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Untuk itu, mari kita lihat dulu pertampilan slide ini. Nah, kali ini materinya lumayan banyak ya, tapi akan Pak sampaikan sederhana saja. Silakan dilihat. Nah, pada kali ini kita akan coba pada topik yang pertama. Sebentar. Ya, silakan bergabung. Jadi di-share linknya ya. Ya. Oke, kita mulai dari ini. Nah, ini minggu lalu sempat kita bahas ya, deret geometri tak hingga, tapi sekarang saya akan coba perjelas lagi. Jadi untuk pelajaran ini, kalian jangan berpikir terlalu rumit ya. Sebenarnya ada banyak variasinya. Tapi yang kita perlu perhatikan, ini kalian perhatikan dulu di tampilan layar. Deret geometri tak hingga itu sebenarnya ada dua, nak. Ada yang konvergen, ada juga yang divergen sebenarnya. Nah, istilah ini saya rasa tidak asing untuk anak IPA ya. Kalau konvergen itu kan memusat pada suatu nilai. Sedangkan divergen itu artinya diversi, artinya akan menyebar. Nah, yang kita bisa hitung adalah yang bentuknya konvergen. Kenapa bisa dihitung? Nanti dia akan memiliki nilai tertentu. Nah, syarat dikatakan konvergen yaitu nilainya itu, kalau kalian perhatikan di atas, itu adalah yang pertama, nilai dari rasio itu adalah kurang dari 1. Dan rasio itu tidak boleh bernilai 0. Nah, artinya nilai rasio itu adalah berupa pecahan yang kurang dari 1 dan tidak boleh bernilai 0. Kenapa tidak boleh bernilai 0? Saat rasio bernilai 0, itu kan tidak ada nilai ya. Jadi bukan geometri dia. Tidak membentuk sebuah deret. Nanti penggunaan rumusnya, kalau kalian perhatikan di LKS, saya cuma mempertegas ya. Ini, bacanya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. R menyatakan rasio, A menyatakan suku pertama. Itu saya ingin pertegas. Minggu lalu sempat kita singgung ya tentang pelemparan bola. Kali ini saya singgung kembali ya. Dan ada gambar ilustrasinya. Boleh kita lihat bersama. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari S tak hingga. Nah, yang pertama baris A ini adalah 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperlapan. Lihat dulu rasionya. Di sini rasionya untuk soal A itu adalah setengah. Memenuhi syarat ya. Harga mutlak rasio kurang dari 1. Tidak bernilai 0. Jadi bisa digunakan untuk mencari S tak hingga. Ya. Caranya seperti ini, nanti dapat jumlahnya adalah 2. S tak hingga adalah sum. Sum menuju N tak hingga. Yang nomor B kita lihat juga, ini rasionya adalah 1/10. Memenuhi syarat ya. Nilainya kurang dari 1 dan tidak 0. Jadi kalau rasionya 0 tidak bisa menggunakan ini. Ya. Dan hasilnya adalah 1111,111. Ya, keliru ya. Seperti itu. Nah, ini pengulangan yang kemarin dulu sebelum kita masuk ke bagian sekarang. Dan ini juga nanti untuk bagian detailnya, nanti kan rekamannya saya share lagi, atau kita bisa screenshot ya, ini semua penyampaian kembali. Kalian bisa lihat, nah ini contohnya ini, ada suatu deret geometri, tak hingga, yang jumlahnya itu adalah 20. Kita diberikan S tak hingganya 20. Ya. Terus suku pertamanya yaitu A bernilai 10 dan jumlah 6 suku pertamanya nanti dicari adalah S6. Tentukan dulu rasio, kita dapat setengah. Setengah kurang dari 1 dan tidak bernilai sama dengan 0. Jadi dia bisa dihitung dengan S tak hingga. Gitu ya. Jadi ini pengerjaannya. Ya, untuk penjabarannya, ya ingin saya tekankan di sini untuk kemampuan aljabar adalah bagian yang ini, nak. Nah, yang ini saya kurangi dulu. Nah, coba dicermati dulu. Di sini mungkin ada problem sedikit. Setengah pangkat 6, ini kan jadinya 1/64. Harapan saya, anak-anak bisa memahami kenapa. 1 pangkat 6, 2 pangkat 6. Nah, di sini samakan penyebut, jadinya 63/64. Kenapa? 1 itu adalah bentuk, jadinya 64/64. Gitu ya. Nah, ini harus wajib bisa di sini ya. Jangan sampai ada kesalahan. Terus mungkin pertanyaan terlebih dahulu, ini setengah, ini 2. Jangan lagi bahasanya setengah ini balik ke sini loncat jadi 2, nggak ada ya. Ini yang benar adalah kedua ruas dikalikan 2, pembilang dan penyebut.
Ya, setengah kali 2 dia jadinya 1. Ini sebenarnya di bawahnya adalah per 1. Tidak ada istilah lagi setengah ini dibalik jadi 2/1. Ya, lupakan itu ya. Di SMP kalau diajarkan seperti itu atau di mana, lupakan. Yang benar adalah kedua ruas, pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ada yang baru pertama kali mendengar istilah itu? Tidak ya, yang benar seperti itu ya. Pindah ruas juga bukan loncat ya, tapi kedua ruas dijumlahkan atau dikurangi. Yang ini yang kemarin ya, bola dilempar ke atas. Nah, kalau kalian lihat bola dilempar ke atas, sebelah kiri ini adalah ilustrasi bagaimana pelemparan bola ke atas dan dia itu memantul ya. Ada naik juga, ada naik turun, naik turun, naik turun. Nah, lintasan yang naik ini kamu jumlahkan dengan lintasan yang naik. Dapatlah S tak hingga. Terus lintasan yang turun dijumlahkan dengan yang turun, dapat S tak hingga juga. Karena dia panjangnya sama, jadi menjadi 2 kali S tak hingga. Ya, cuma penerapan lain tergantung kondisi, gitu ya. Lanjut lagi. Nah, yang ini kalau dilemparkan atau dijatuhkan dari atas. Kenapa dikurangi A? Logikanya kan tidak ada lintasan yang naik di sini ya. Kamu tinggal kurangkan dengan 1A. Gitu. Lihat ilustrasinya. Gitu. Oke. Ini contohnya, kelewatan, sorry. Nah, ini sebuah bola dilemparkan ke atas dan mencapai ketinggian 6 meter ya. Gitu ya. Dilemparkan ke atas, artinya lintasannya naik sampai ke atas 6 meter, turun lagi. Nah, memantul dengan setengah, artinya 3, turun lagi 3, setengahnya lagi 1,5 dan seterusnya sampai bola itu berhenti. Gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini ada baiknya kamu buat ilustrasi seperti ini dulu. Oh, jadi suku pertamanya 6 tambah 3 tambah 1,5. Gitu ya, misalnya kalian nggak mau ngitung pakai rumus ya. 6 tambah 3 tambah 1,5 berapa? 9, 10,5. Ya kan, betul ya? 6 tambah 3, 9 tambah 1 artinya 10,5. Kalikan 2, 21. Jadi jawabannya pasti lebih dari 21. Itu kalau dengan menggunakan pendekatan tanpa menggunakan rumus. Oh, jadi jawabannya pasti lebih dari 21. Dan jawabannya 21 itu kurang, pasti salah. Idenya gini. Kita kan misalnya lupa, kamu rumus ini lupa. Tapi kamu bisa menggunakan ilustrasi. Oh, tingginya 6. Mantul dengan setengah, artinya kan 3. Setengahnya lagi berapa? 1,5. Jumlahkan. Jadi jawabannya pasti di antara angka itu dan lebih. Karena dia kan sampai berhenti. Gitu. Nah, tadi mungkin penyampaiannya cepat ya. Karena saya anggap minggu lalu kita sempat menyinggung hal ini dan saya sudah bagikan PDF-nya. Nanti bisa dicermati lagi di PDF. Yang ingin saya sampaikan idenya. S tak hingga rumusnya cuma S tak hingga sama dengan 1 per A kurangi R. S tak hingga sama dengan A per 1 kurangi R. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi selamat bergabung yang baru bergabung ya. Hari ini ada 35 orang. Dan ini kita akan mulai lagi lanjutannya ke materi kita kali ini, yaitu ke aplikasi barisan dan deret geometri. Tadi pemanasannya ya, peringatan sebentar saja. Kita lanjut. Nah, silakan dilihat di LKS-nya itu di halaman berapa ini? 21. Silakan dilihat. Ya, sebenarnya aplikasinya itu ada banyak ya. Tumbuhan ada yang aritmatika, ada yang geometri, ada yang konvergen dan segala macam. Tapi Pak akan simplify ya untuk pelajaran kita. Nah, yang kita bahas ini hari ini ada 4. Pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Dan saya ingin sampaikan lalu di awal. Yang pertama, untuk mempelajari ini kalian tidak perlu berpikir terlalu susah. Tidak perlu nanti membayangkan terlalu susah. Ini karena ini. Pak lingkari dulu pakai kotak merah. Pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk itu rumusnya diturunkan dari satu hal yang sama. Jadi kalau ingat rumus pertumbuhan, nanti bisa menurunkan untuk peluruhan, bisa juga untuk bunga majemuk. Karena konsepnya cuma sama. Yang berbeda nanti di anuitas. Anuitas ini mungkin katanya terlihat asing gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti angsuran. Dan angsuran itu kalau diterjemahkan dalam matematika juga ada yang keliru.
Nanti bagaimana saya akan jelaskan. Jadi ada dua rumus yang berbeda. Jadi seperti itu di awal. Ada pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kita mulai ya. Oke. Tolong bantu Pak Ripa Wiguna. Hidupkan mikrofonnya, nak. Nah, ini ada contoh pertumbuhan. Pak ambil data pertumbuhan tahunan dari populasi dunia dari 1.700 sampai 2.100. Coba dibaca yang sebelah kiri. Yang keras, nak. Pertumbuhan populasi puncak dicapai pada tahun 1968 dengan pertumbuhan tahunan 2,1%. Sejak saat itu, peningkatan populasi dunia telah melambat dan saat ini tumbuh lebih dari 1% per tahun. Pelambatan pertumbuhan penduduk ini tidak hanya dapat diprediksi, tetapi diprediksi. Seperti yang diharapkan oleh para ahli demografi di sini. Dunia secara keseluruhan sedang mengalami penutupan transisi demografis yang masif. Sumbernya? Sumber in data. Itu nah. Our world in data. Ya. Nah, ya. Oke ya. Jadi ini adalah ilustrasi dari contoh pertumbuhan. Pertumbuhan dunia itu antara 1% hingga 2%. Dan tahun 1968 kalau lihat grafik warna merah itu adalah pertumbuhan tertinggi. Yang mana tahun 1968 itu adalah banyaknya inovasi dunia ya. Lagi industri penerbangan lagi bagus-bagusnya, pertambangan lagi bagus-bagusnya dan segala macam. Nah, perumusan ini mari kita lihat ya. Nah, ini adalah bagaimana perumusan yang kalian lihat di LKS itu halaman 21 yang cuma diberikan rumus jadi itu MT sama dengan M0 kali 1 tambah I kali pangkat T. Prosesnya seperti ini. Kalian fokuskan di sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, ini Pak ketik kemarin ya. Jadi tolong dilihat baik-baik dulu. Nah, perubahan itu adalah dari M0 ditambah dengan berapa persen kenaikannya. Ini adalah perubahan benda setelah 1 tahun itu kan adalah jumlah dari benda awal ditambah berapa persen atau pertumbuhan dikali dengan benda awal tersebut. Misalnya kamu nabung di bank ya kan, dapat 5% dikalikan dengan berapa modalnya. Atau kamu menghitungnya dengan seperti ini. I ini menyatakan pertumbuhannya berapa. M0 ini menyatakan modal dari awalnya berapa. Nah, proses di sini dilakukan proses asosiatif. Dapatlah M0 1 tambah I. Ini benar setelah 1 tahun. Terus kalau setelah 2 tahun, konsepnya kan sama ya. M1 berapa ditambah M1 kali bunganya berapa. Ya kan? Ya kan? Dapatnya M1 kali 1 tambah I. Kenapa? M1 keluar, dapatlah bentuk asosiatif seperti ini. Nah, M1 kamu substitusi dengan bentuk yang di atasnya ini. Dapatlah ini. Perhatikan, warna merah dan warna hitam ini ada elemen yang sama. Sehingga bisa dituliskan jadinya pangkat 1 jadinya pangkat 2. Gitu. Lakukan hal yang sama setelah 3 tahun. 3 tahun artinya kan M2 ditambah M2 kali berapa persen. Ya kan? Dapatlah seperti ini. M2 disubstitusi dengan yang di sini. Nah, ini jadinya pangkat 2 kali pangkat 1 jadinya pangkat 3. Sehingga dari pendekatan sana, jadi kalau untuk mencari MT, pastilah pangkat T di sini. Kalau dia 5 tahun, di sini pasti pangkat 5. Kalau 7 tahun, di sini pangkat 7. Dan seterusnya. Ya, dari pendekatan itulah, dari pola-pola rumus inilah, diturunkan rumus pertumbuhan seperti ini. Yang mana MT sama dengan M0 kali. Ya, jangan dikali ya. 1 tambah I pangkat T. Ya. Coba Ripa diulangi untuk membaca MT 1 kali lagi. Ya, ini nak, sebelah kanan. Nah, ini nak. Ripa Wiguna. Bagus. Maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak? Oke, Ripa tolong bacakan yang sebelah kanan yang ini. Nah, ini yang Pak kasih centang. Yang keras Ripa. MT sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat T. Itu saya ulangi, MT sama dengan M0 kali kurung buka 1 tambah I kurung tutup pangkat T. Ulangi nak. MT sama dengan M0 kali kurung buka 1 tambah I kurung tutup pangkat T.
pangkat D. Ya, ini rumusnya ya, silakan dilihat ya. Meskipun begini ya, ini yang kalian ingat satu aja untuk semua nanti ya. Nanti diganti-ganti MT kah, MN kah, MA kah, terserah ya. Gitu ya. Nanti penggunaan rumusnya silakan ya. Lihat, ingat itu satu-satu. Yang baru hadir ya, nanti jangan lupa nonton rekamannya lagi nih, yang baru bergabung ini. Ini ada contoh pertumbuhan ya, ini Pak ambil datanya ya. Sekarang Pak minta bantuan kedua, Dea Puspita Dewi. Bacakan contohnya yang keras. Pada tahun 2000, penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Oke. Soalnya begini ya, tapi kita patut sadari sesuai data yang asli, pertumbuhan penduduk itu antara 1 sampai 2%. Ini adalah soal imajinatif ya. Ini kalau segini artinya cepat penuh negara kita ya. Nah, ini M0-nya bernilai 25 juta, buat diketahuinya, pertumbuhannya 3%. Jangan tulis 3%, rubah ke dalam bentuk ini, desimal, 0,03. Saya rasa bisa ya merubahnya seperti ini. Waktunya 20 tahun, ditanya M20. Nah, di sini triksnya adalah, kalau dalam tahun pertumbuhannya sekian, jadikan soalnya dalam tahun. Kalau satu dalam semester, pertumbuhannya dalam tahun, samakan dulu. Semester dengan semester, tahun dengan tahun, atau bulan pun dengan bulan, itu kuncinya. Kebetulan contoh saya ini dalam tahun, jadi kalian sudah langsung bisa mengerjakannya, yaitu M20. Seandainya pertumbuhan ini dalam semester 3%, bukan M20 lagi, tapi M40 yang dicari. Sesuaikan dengan soal yang dicari. Nah, pengerjaannya seperti ini, MT, ya, di sini kamu rubah dalam bentuk desimal, 1,03 ya, pangkat 20, gunakan kalkulator untuk menghitung, lalu dikalikan. Dapatlah hasilnya ini. 45.152.500 jiwa yang akan diperkirakan pada tahun 2020. Ya, hampir 2 kali lipat dari penduduk awal, kalau pertumbuhannya 3%. Gitu ya, ada bayangannya. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai sana dulu? Tentang pertumbuhan? Atau terlalu mudah? Bisa juga ya. Atau malu-malu atau belum siap ya. Ya, ini ada mahasiswa juga. Ini lagi satu, Pak Surya Gemilang. Mungkin Pak, silakan untuk perkenalkan diri, Surya. Bisa ada mic-nya? Enggak? Ya, ini lagi satu. Silakan Pak Surya. Silakan langsung. Baik, selamat pagi adik-adik. Ya, silakan langsung, Pak. Langsung dijelasin. Perkenalkan, nama saya Surya Gemilang dari Universitas Pendidikan Ganesha. Ini kakak sedang menjalani PLP 1. Ya. Oke, sekian saja. Sekian saja. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya intermezzonya. Kalian ada yang mau bertanya dulu? Ada? Belum? Belum ada? Jadi seperti itu ya. Itu penjelasan bagaimana ditemukan rumus dari pertumbuhan penduduk. Apapun ya. Mau pertumbuhan penduduk, pertumbuhan harga barang. Kalau ada ya. Harga emas kan meningkat nih. Setiap tahun selalu meningkat gitu ya. Jadi bisa juga gunakan rumus pertumbuhan. Lanjut ya. Nah, untuk peluruhan tidak terlalu berbeda. Tapi bedanya tadi adalah jumlah, kalau peluruhan kita gunakan tanda kurang. Nah, logika penemuannya kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri. Ini adalah nilai benda setelah 1 tahun yang mengalami peluruhan. Ya. Peluruhan artinya dari sekian, dari 10, besoknya jadi 9, tahun berikutnya jadi 8, artinya nilainya akan selalu berkurang. Nah, kita bisa lihat di sini, peluruhan itu saya simbolkan sebagai MT, ya kan? Kalau M1 artinya pertumbuhan pada tahun pertama, atau pada waktu pertama, atau bulan yang pertama, itu adalah M0 dikurangi M0 kali I menyatakan berapa peluruhannya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, saya ingin minta bantuannya lagi di sini ya, tak kasih 2 garis merah, ya. Dari M0 kurang M0 kali I berubah menjadi M0 kali kurung buka 1 kurang I. Coba peminta Ayangga Andika, bantu Pak masuk ke sini nak, depan mic-nya. Ya. Dari
Ya, terima kasih. Dari baris pertama ke baris kedua, ini terjadi proses apa, nak? Kok bisa dari panjang begini dimasukkan ke dalam kurung? Istilahnya apa ya, kalau masih ingat? Terjadi proses substitusi, Pak. Substitusi, bukan. Kalau substitusi nanti diganti. Apa namanya ini? Benar tidak dari 1 ke 2 ini menjadi seperti ini? Benar atau tidak? Benar, Pak. Benar. Kenapa? Kalau kalian coba sendiri, misalnya dari M0 M0 kali 1 M0, M0 kali I, juga M0 kali I, M0I ya. Ini namanya sifat asosiatif. Bentar ya, ini di kolom chat ada yang mau bertanya ini. Pak, saya ingin bertanya tentang pertumbuhan ganda. Apa bedanya dengan pertumbuhan penduduk yang sudah dijelaskan? Kalau di rumusnya itu tidak apa-apa, I-nya Pak, kira-kira kenapa? Oke, kalau kalian lihat di LKS halaman 21, di bagian B itu ada namanya pertumbuhan ganda. Itu notasinya MT sama dengan M0 kali 2 pangkat T. Ini pertumbuhan ganda adalah pertumbuhan yang juga memiliki jangka waktu ya, tidak terlalu berbeda, cuma notasinya seperti ini. Nah, pertanyaannya tadi, mana tadi tuh kok chatnya hilang? Bentar, sabar. Oke. Perbedaannya dengan pertumbuhan penduduk, itu jangka waktunya itu kita belum menemukan pertumbuhan pada durasi akhir. Kalau pada pertumbuhan ganda itu sudah ada jangka waktunya dengan bentuk 2. Nanti kita bahas lagi lebih jauh untuk yang ini ya, sebentar setelah selesai. Tapi terima kasih pertanyaannya ya, agak dipotong sedikit. Nah yang ini prosesnya sama ya untuk mencari peluruhan. Kalau kita lihat prosesnya dari tahun ke tahun ya, dari pangkat 2 ini jadi pangkat 3. Lahirnya setelah melihat pola-pola ini dirumuskan jadi MT seperti ini. Ya, bedanya tadi adalah tambah, di sini menjadi pengurangan. Jadi meluruh setiap tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga nilainya akan semakin kecil. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada contoh peluruhan, yaitu contoh dari penurunan harga sepeda motor. Jadi kalau kalian beli pada tahun ini 15 juta, dan 5 tahun ke depan pasti harga sepeda motor itu kalau bekas, dijual lagi, nilainya akan turun. Nah, cara menghitungnya bisa kita lihat sebelah sini, sebelah kiri. Mari kita baca dulu bersama-sama. Silakan Pak tidak ganggu, dilihat dulu soalnya pelan-pelan. Fokuskan pada diketahui dan cara menjawab. Oh, M0 15 juta dilihat di mana. Lihat I-nya 10% jadi 0,10. Harus dirubah ya, nanti biar bisa dijumlahkan. Ya, silakan dilihat dulu. Pada bagian ini kalau ada yang bertanya silakan di chat langsung atau raise your hand ya. Atau sudah bisa dipahami mungkin? Bapak minta bantuan yang MIPA 5 kemarin, siapa tuh namanya? Kok lupa ya yang di grup itu? Emi ya? Bukan. Nah, Erlangga coba ada kelasnya. Erlangga Wibawa. Masuk Erlangga. Oke. Tidak stabil mungkin sinyal Erlangga ini ya. Tapi dia bisa seperti pada gambar ya. Jadi prosesnya sama seperti tadi. M0-nya 15 juta, kalian lihat sebelah kanan. Ini 15 juta. I-nya 0,1, kalian kurangkan, pangkatkan 5, lalu dikalikan, dapatlah 8.857.350. Nah ini soal yang mendekati dengan kehidupan nyata ya, sangat real ya. Jadi biasa membeli dengan harga tinggi, membeli motor, membeli handphone, membeli laptop, ya barang elektronik terutama, nilainya dari tahun ke tahun biasanya akan turun ya. Misalnya kalian beli iPad pun kalian beli nanti juga turun harganya ya. Yang naik itu mungkin kalau kalian beli emas ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oko MIPA berapa Oko? Oko Sujana. Nah, Pak, ini Pak akan beri apresiasi ini. Oko kelas berapa? MIPA 5, Pak. MIPA Oke, 5. bagus. Pertahankan ya Oko ya. Nah, rambutnya mungkin nggak sisir sedikit ya. Tadi paham Oko tentang peluruhan ya? Apa baru bergabung Oko? Baru bergabung, Pak. Nah, nanti rekamannya nanti ditonton lagi ya yang baru bergabung ya. Ya, ada Bapak ikuti saja ya. Nanti ditonton lagi rekamannya. Nah, ini tadi ya tentang peluruhan. Bedanya dengan yang pertumbuhan adalah cuma satu. Di mana kalau pertumbuhan di sini menggunakan 1 tambah I, sedangkan peluruhan menggunakan 1 kurang I. Ya. Tahu di mana perbedaan pertumbuhan dan peluruhan dari soal.
Kalau soalnya itu cenderung bertambah dari tahun ke tahun atau jangka waktunya bertambah, artinya dia pertumbuhan. Sedangkan kalau dari jangka waktunya semakin mengecil, dia pasti peluruhan. Dan seperti itu ya untuk dua hal ini. Lihat lagi. Nah, ini sebuah contoh lagi. Sebuah mobil dibeli seharga 200 juta jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun. Nah, ini contohnya sudah ada. Kalau kalian lihat PDF yang kemarin, jawabannya ada. Bagi yang belum, ya, dicoba dulu. Diambil selembar kertasnya, dicoba diorat-orat. Nah, ini ada yang ngirim, sudah ada yang ngirim chat ke saya jawabannya ini. Nah, ya, di sini harga awalnya 200 juta, jadi kalian mendapatkan M0 ya. Ini M0. Mengalami penyusutan 0,2%, artinya I itu artinya 0,2. Ya, selama 5 tahun. Ini dalam tahun, ini juga dalam tahun. Perhatikan, tahun dengan tahun. Sudah match ya. Jadi nanti T-nya adalah 5. Ambil kalkulatornya, tek, dicoba dihitung. Ya. Ini peluruhan ya nak ya. Silakan dicoba dulu. Seperti biasa, nanti kalau koneksi kita terputus karena waktu, silakan join lagi dengan link yang sama. Nah, dicoba dulu ya. Pertumbuhan peluruhan sama, cuma beda tambah dan kurang. Bunga majemuk juga sama. Nanti di anuitas baru berbeda. Tapi saya tidak terlalu dalam membahasnya. Nah, ini benar ya, ini yang ngirim teman anak Winda ya. Sama siapa ini, ada 2 orang nih. Lia juga. Krishna, Trisya, semua. Ya, ini Krishna nanti kita lihat perbaikan, benar atau tidak. Ya. Ambil kalkulatornya, dicoba masukkan angkanya, dapat hasil berapa. Ini mobil Hyundai Yaris ini sekedar gini ya. Ilustrasi ya. Penyusutannya kayaknya nggak 20%, ini angkanya biar mudah aja. 1 kurang 0,2, 0,8 ya. Jangan ditambah ya, dikurangi ya. Oke. Bagi yang sudah, silakan masukkan fitur chat, kalian ketik jawabannya di sana. Ya, ketik-ketik sajalah. Nggak usah isi RP ya, angkanya saja. Oh, beda-beda jawabannya nih. Oke, terima kasih. Oke. Oh, udah banyak nih. Mungkin cukup ya, kita lihat jawabannya ya. Ini dia. Jawab yang benar nanti 65 juta ya. Bagi yang sudah mendapatkan hasil sekian, benar ya. Oke. 65 juta ya. Terima kasih. Bagi yang belum, nanti dicari biar dapat jawaban 65 juta. Ada yang salah tadi 1 orang, silahkan diperbaiki. Lanjut ya. Nah, ini tentang bunga majemuk. Nah, bisa dilihat di sini, minta bantuannya untuk membantu membacakan Ajeng Sahara absen 2. Mikrofonnya nak. Bunga majemuk, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Rumusnya yaitu MT sama dengan M0 kurung buka 1 tambah I kurung tutup pangkat T. Oke, terima kasih. Pembayaran. Baik, istilah pembayaran yaitu per tahun, per semester, per caturbulan, atau per bulan. Ya, ini adalah beberapa istilah ya. Nanti kalau pembayarannya dalam per tahun, bunganya dalam per bulan, sesuaikan, disamakan. Jangan kamu langsung hitung. Kalau per semester bunganya, terus ditanyakan per tahun, dirubah dulu tahunnya dalam semester. Dirubah ke dalam yang lebih kecil gitu biasanya. Nah, kalau kalian perhatikan LKS-nya, lihat halaman 21 pada bagian bawah, pada bunga majemuk di LKS-nya, itu rumusnya kan keliru ya. Di sana pakai MN, sedangkan pangkatnya T, tidak sinkron ya. Masa kamu disuruh mencari M1, tapi dia pangkatnya N, sini pangkatnya T, dirubah ya, MT. Atau kalian mau berubah MN, sama-samakan jadi N, gitu ya. Itu ya, ini LKS-nya salah ketik itu.
Dan kalau kalian cermati, ini saya tidak jabarkan lagi prosesnya. Prosesnya sama ya, rumusnya pun juga sama. Tapi mungkin kalian menjadi bingung ya, karena di beberapa buku dia tidak menggunakan istilah M. Ada juga menggunakan cuma HT gitu misalnya. Boleh. Kalau HT artinya A0, 1 tambah I pangkat T. Gitu ya, tidak apa-apa. Ada juga di buku lain yang karangannya yang terbaru, dia tidak menggunakan rumus I, tapi menggunakan simbol R. Tidak apa-apa. Sama-sama rasio juga. Jadi yang saya tekankan, jangan hafalkan rumusnya, tapi ingat polanya. Oh, ada M0-nya, 1 tambah I pangkat T. 1 ini adalah menyatakan mula-mulanya berapa, gitu ya. Jadi jangan diganti dengan angka 2, angka 3, atau bahkan angka lainnya. 1 ini tetap ya, 1 ini baku. Yang bisa dirubah adalah MT-nya bisa diganti dengan huruf lainnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, lagi 2 menit lagi, koneksi kita putus. Sebentar lagi langsung gabung ya. Kita akan perdalam untuk anuitas ya. Mari kita lihat contoh soal dulu. Silahkan ambil selembar kertasnya. Dalam 2 menit ini dicoba dicari untuk soal yang ini. Rumusnya sama. Tapi di sini hati-hati ya nak ya. Karena soalnya ini per semester, bunganya ini adalah tahun. Ya, semester tahun. Jangan langsung dihitung ya. Ya, hasilnya ingat ya, dirubah dalam semester atau tahun. Saran saya jadikan semester dulu, dapat berapa semester, lalu rubahlah dalam tahun. Ya, ini adalah contoh soal yang beda. Ini dalam semester, ini dalam tahun. Silakan dicoba dulu. Nah, caranya mengerjakan, M0-nya dapat 20 juta, bunganya 4%, 0,04 per semester. Hitung saja biar dapat segini. Nanti hasilnya dalam semester, dibagi 2 biar dapat tahunnya. Dicoba dulu. Itu ada siapa ini? Nah, dicoba, nanti jawabannya ada. Ini saya contohnya pakai aplikasi bibit ya. Nah, ini nanti ya, ini contoh real ya, ada aplikasi lagi ngetren ini. Anggap kalian nabung 20 juta, nabung investasi 20 juta. Tiba-tiba kalian punya uang 20 juta, bingung gitu ya. Nah, investasilah ya. Nah, ini saya senang nih, karena nampilin video ini kan saya bisa lihat ada yang mengerjakan sambil nunduk gitu ya. Ada yang bengong lihat layar gitu ya. Tidak apa-apa ya. Nah, silakan dicoba-coba dulu. Nah, ambil kertasnya, coret-coret, tidak apa-apa. Laura Amabel, ada orangnya? Coba Pak minta bersuara. Ada Laura? Iya Pak. Ya, Laura ya, sudah Pak. mengerjakan, Laura sudah sampai tahap mana Laura? Lagi mengerjakan Pak. Tadi. Oke, di sini soalnya kita lihat dulu jawabannya, ada yang 8, ada 4, dan oke. Pak Hamzah menginvestasikan modal sebesar 20 juta. Jadi 20 juta ini sepakat ya, ini adalah M0. Ya kan? Pada aplikasi bibit. Nah, ini keterangan tempatnya di mana ya. Dengan bunga majemuk 4% per semester. Jadi bunganya itu 4%, artinya 0,04 ya. Ini 0 ya. Jika Pak Hamzah menginginkan modalnya menjadi 27.300.072, berapa lama dalam tahun ya Pak Hamzah harus menginvestasikan modalnya ya. Pak Hamzah ini namanya nih. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya 8 ya, tapi kita lihat dulu prosesnya. 8 misalnya, tapi benar atau tidak nih? Mari kita lihat dulu lebih detail lagi. Sorry. Silakan dilihat sebelah kiri, jadi diketahui dulu M0-nya 20 juta. Jadi I-nya 4% per semester, MT-nya 27,372. Ya. Jadi kita dapat T-nya dalam 8. Tahunnya adalah 4. Semesternya adalah 8. Jadi dalam 4 tahun ya, yang benar ya. Prosesnya seperti ini ya, kita bahas dulu pelan-pelan. 1 tambah 4% jadinya 1,04, pangkatkan T. Seperti ini dapatnya. Ini kamu bagi dapat 1,3, di sini gunakan sifat logaritma. Yaitu A pangkat C sama dengan B, maka A log B bernilai C. Nah, di sini kita punya ini.
1,04 pangkat T sama dengan 1,3686, ya kan? 13686. Nah, digunakan sifat logaritma, dapatlah T itu bernilai 8. Nah, T ini dalam semester. Ya kan? Karena dihitungnya dalam bunga per semester. Kalau dalam tahun berapa? Jadi 4 tahun jawabannya ya. Itu 8 semester. Satu semester, 1 tahun kan 2 semester gitu ya, bagi 2 gitu. Kalau catur bulan bagi berapa catur bulan? 4 bulan ya. Situ udah nanti diatur gitu. Ya. Ini T-nya 8, jadi 8 semester. Tahunnya berapa? 4 tahun. Jadi 4 tahun dia menginvestasikan, uangnya bertambah jadi sekian ya. Jadi berapa nih? 27 juta ya, nambah 7 juta ya, daripada ditaruh nanti hilang ya. Nah, seperti itu. Oke. Soal contoh lain, ini saya ada lagi, Santi menyimpan uang di bank ya. Bantu dong baca nih kalau gitu nih, biar saya nggak capek. Uko, baca soalnya Uko. Yang keras Uko. Ini jawabannya ada deh, sambil dibaca dulu. Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah. Setelah 3 tahun, uang tabungan Santi menjadi 2.662.000 rupiah. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Nah, ini sama-sama dalam tahun ya, jadi tidak perlu dirubah. Pengerjaannya seperti itu ya. Ini I-nya ditanya. Jadi kamu buat dalam seperti ini. 1 tambah I. Ya, pangkat 3. Nah, mungkin yang problemnya di sini nanti. Saya kurungi dulu. Nah, ini. Dibagi ini kan bisa dengan kalkulator ya. Nah, di sini 1,1 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah I pangkat 3. Nah, di sini apa yang terjadi di sini nih? Kok 1,331 menjadi 1,1 pangkat 3? Di sini mungkin keruwetannya ya. Nah, kalau misalnya di sebelah sini, kok bisa ya gitu ya, dari sini ke sini nih. Ah, nih. Yang itu. Ya. Di sini keruwetannya, merubah bentuk biasa jadi dalam bentuk perpangkatan dengan bentuk yang sama gitu. Yaitu fokuskan pada pangkatnya. Kalau di sini pangkat 3 sebelah kanan, rubah soal ini ke dalam bentuk pangkat 3 juga. Yang kan mana nih? A pangkat N sama dengan B pangkat N. A sama dengan B, kan begitu? Nah, ini nanti dapatlah yang ini. Itu. Aljabarnya diuji lagi-lagi benar di sana. Ya. Angkanya kenapa 1,1 ini dibulatkan sebenarnya, ini dicari dengan kalkulator juga ya. Jadi di sini boleh menggunakan kalkulator, tidak haram ya hukumnya. Karena AKM kemarin dipersilakan menggunakan penggaris, kalkulator dan bursut derajat ya. Jadi untuk matematika sekarang dipersilakan. Tuh. Update ini, kalau dulu zamannya Pak tidak boleh sama kalkulator, sekarang dibolehkan ya. Kita ikuti saja ya. Oke, bentar, saya tutup dulu, saya tanya dulu. Dari 1 sampai 3, pertumbuhan peluruhan bunga majemuk itu kan konsep rumusnya sama. Mungkin yang buat bingung nanti, ada di LKS-nya itu kok ada bunga ganda, nanti itu tidak saya terlalu fokuskan ya, karena itu bentuk lain dari pertumbuhan yang beda rumus saja. Jadi soalnya jelas. Terus untuk rumusnya ada yang tambah dan kurang saja. Itu aja perbedaannya. Nanti yang susah itu adalah bagaimana kalian menggunakan mencari nilainya, keterampilan aljabarnya. Per tahun, artinya setiap 1 tahun. Per semester, setengah tahun ya. Catur bulan, catur 4 bulan sekali ya. Triwulan, 3 bulan sekali. Ya, kalau ada. Terus, apalagi 8? Windu, tahu windu? Windu itu berapa tahun? 8 atau 10? Cari di Google ya. Windu itu 8 apa 10 itu? Apa 12 jangan-jangan. Cari itu. Ya, dan seterusnya istilah-istilah yang dipakai seperti itu. Kadek di Winda tahu 1 windu berapa tahun? Hidup ini mikrofonnya dulu, Dek. Satu bulan, Pak, kalau 1 windu. Oh gitu. Salah nak? satu bulan. Google nanti, Google 1 windu itu berapa bulan ya? Cari dulu nanti. Oh gitu. Ya, ini tak jadiin soal lah kalau gitu ya, tentang windu ya. Makanya bagus itu. Ya, Pak. Ya, lanjut. Yang terakhir ya, anuitas ya. Singkat-singkat saja. Kalau kita tatap muka di dalam materi ini sederhana sekali.
Nah, untuk anuitas, ini saya tampilkan langsung rumusnya, ya. Prosesnya untuk menemukan rumus ini cukup panjang, jadi saya tidak tampilkan di PowerPoint, mungkin ada sesi lain nanti saya buatkan PDF-nya ya, lebih dalam lagi. Kita coba lihat dulu tentang anuitas. Siapa yang belum saya minta baca? Trisya, coba Trisya Anggarini. Kelas berapa ini Trisya nih? IPA 6 ya, betul ya? Bukan. Aku hilang ini. Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Baca rumusnya. A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang kurung buka, 1 ditambah I kurung tutup pangkat min N. Oh iya, terima kasih. Nah, ini untuk proses mendapatkan ini saya tidak terlalu sampaikan terlalu jelas dulu. Yang ingin saya sampaikan adalah anuitas itu pembayaran, jadi cicilan kasarnya ya, atau angsuran. Ya, angsurannya berapa? Angsuran itu mungkin buat gampang ingat ya. Tapi angsuran yang di sini adalah bunga plus pokok berapa. Jadi bukan bayar bunganya saja ya, tapi dengan pokoknya juga. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu nanti berkesempatan untuk mencicil, anggaplah kamu mencicil biaya kuliah nanti. Dapat beasiswa, dibayar cicilannya diganti. Atau mungkin kamu mencicil sesuatu yang kamu inginkan. Minjam nanti pada koperasi atau pada bank, yang dipakai adalah anuitas ini. Biasanya pihak bank sudah menyediakan bulan pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dan seterusnya. Tapi konsepnya sebenarnya, anuitas itu yang dijadikan patokan adalah dalam tahun. Nanti dipecah-pecah lagi ke nasabah dalam bentuk per bulan atau mungkin per semester, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, gitu ya. Itu ide dasar dari anuitas. Oh iya, Trisya MIPA 4 ya. Oke, jadi ini ya, ini tertampil di sini. Saya tidak terlalu tampilkan detailnya, tapi mari kita lihat bagaimana cara menggunakannya ini. Gitu ya, nanti karena untuk evaluasinya materi kita sangat luas ya. Ada aritmatika, ada geometri, ada deret ya. Ada aplikasi, ada bunga majemuk, bunga tunggal ya, terus ada deret tahingga ya, sangat luas ya. Kita akan singkat-singkat saja, ya, tidak terlalu mendalam lah intinya begitu. Nah ini contohnya, saya ambilkan yang familiar dengan kalian semua, itu di LKS-nya halaman 22, biar kepake ini LKS ya. Nah lihat di halaman 22, ini contoh yang sangat bagus ya kalau kita lihat ya. Anggap kamu minjam cuma 400.000, nah 400.000 kamu minjam 5 tahun, bayangin ya. Kamu minjam 400.000 dalam 5 tahun. Banyak kelamaan ini waktunya minjam ini, soal LKS-nya. Ya. Terus dilunasi ya dengan anuitas. Dan bunganya 3% per tahun. Ini bunganya juga kalau dalam kehidupan sehari-hari terlalu rendah ya, 3% ya. Bunganya itu rata-rata di 10-an biasanya. Dan minjam 400.000 itu biasanya nggak diizinkan ya. Nah, tapi ini pakai contoh saja ya. M-nya 400.000, bunganya 0,03, jadikan dalam pecahan ya, jangan jadikan dalam persen. N-nya 5. Kenapa? Ini 5 tahun, ini juga 5 tahun. Tapi fokusnya tahun di sini ya. Nah ini, itu dirubah. Nah ini dihitung memerlukan bantuan kalkulator nih, ini hasilnya ini. Jadi kamu menyicilnya per tahun, ya, per tahun dengar ini, 87.000. Per tahun nih, kamu cuma bayar tiap tahun 87.000 gitu. Jadi 87.000 tahun pertama, 87.000 berikutnya, 87.000 berikutnya, 87.000 berikutnya. Nah, coba kalian ambil kalkulatornya, kalau nilai ini kamu kalikan berapa nih? 5, hasilnya berapa? Nah, 87.341,83 kalikan 5, coba dikalikan. Nah, coba dikalikan. Berapa hasilnya? 400 berapa hasilnya? Berapa bedanya dengan awalnya berapa? Coba dikalikan. 87.000. Kalau sudah, bantu chat ya. Berapa hasil perkaliannya itu? Saya ngitung juga di sini. Ada chat masuk nih. Nah, nih. Belum. Coba bantu dikalikan itu. 87.341. Nah, ini ada yang masuk satu nih. Biar saya copy paste saja ya. Oke. Pinjam satu ya. Ya, 436.705 apa 9 nih? Kok beda-beda jawabannya nih?
Ya anggaplah 709 lah ya, ada 2 itu. Saya nggak hitung ya, itu misalnya. Jadi dari 400.000 5 tahun nambahnya 36.000. Jadi kalau kalian minjamnya 4 juta, sekian ratus ribu dan seterusnya, kalau bunganya 3%. Ini bunganya sangat rendah ya. Gitu. Sangat rendah ini bunga ya. Minjam itu di atas 10 biasanya ya. Informasi saja. Gitu. Nah, itu tentang anuitas. Anuitas itu cara membayar. Sebenarnya di anuitas itu ada banyak lagi tentang anuitas N tahun, ada lagi sebenarnya. Anuitas kalau jangka tidak berjangka, ada lagi. Tapi saya tidak akan sampai di sana. Cukup membayarnya seperti apa. Gitu ya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Luas ya materi kita ya. Jadi untuk minggu berikutnya, dari awal ya nanti ya, kalian siapkan dari aritmatika, geometri, pola bilangan sedikit ya. Deret tahingga, yang S tahingga yang pertama itu yang rumusnya cuma 1 itu ya. Tadi mungkin saya rubah sedikit bolanya ya. Ayunan mungkin soalnya kan, ayunan kan sama tuh, tahingga juga kan, sampai berhenti kan, atau apa gitu kan, saya pokoknya ganti-ganti lah angkanya ya. Oke ya, jadi pelajaran ini share. Oh ini ada yang angkat tangan, silakan Lia. Hidupin mic-nya. Maaf Pak, untuk minggu depan itu kita langsung ulangan harian atau ada latihan soal dulu Pak? Langsung. Nah sekarang dah yang gunakan kesempatan bertanyanya. Ada gimana lagi? Lanjut lagi Lia. Udah ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya apakah minggu depan itu langsung kita gini langsung ya, karena kita sudah, kalau kita lihat kalender pendidikan ya, galungan sudah dekat ya kan. Partnya itu bulan 5 itu kan, jadi banyak sekali. Jadi minggu depan kita langsung evaluasi ya, sejam ya seperti biasa ya. Saya acak soalnya, pilihan juga saya acak ya, jangan khawatir ya. Terus mungkin kalau yang telat masih saya terima, tapi ada pengurangan nilai ya. Yang dapat berapa saya kurangi. Kalau udah keterlaluan banget dapat 100, saya langsung nolkan begitu ya. Masa sejam dapat 100 kan pasti lain cerita itu ya. Tahulah gitu ya. Nah, itu aja informasinya. Nah, terus untuk yang PowerPoint kita ini ya, ini kan ada banyak nih. Bentar, udah share screen belum ini? Udah kelihatan belum nih? Ya. Ini adalah satu dari banyak yang bisa kalian pakai ya. Kalau kalian lihat Google Classroom-nya juga itu ada buku, bisa dilihat juga di sana. Ini yang kemarin ya. Nah, mungkin kita lihat glosarium dulu yang paling pertama ini. Ini ya. Ini adalah beberapa istilah-istilah kecil ya yang menyatakan tentang yang kita pelajari selama ini. Ada barisan, ada pola bilangan. Pola bilangan itu kata kuncinya adalah aturan ya. Dan kalian harus ingat, pertama saya bilang pola bilangan itu nggak cuma aritmatika dan geometri, ada banyak sebenarnya. Ada pola bilangan Fibonacci, pola bilangan ganjil, pola biner ya, dan lain-lainnya. Tapi dibatasi aritmatika dan geometri. Itu. Ya, dibatasi aritmatika dan geometri, bagaimana penerapannya, bagaimana sampai tahingga. Soalnya dulu kenapa saya katakan begini, karena dulu saya menganggap barisan itu cuma ada 2. Kalau nggak aritmatika, pasti geometri. Kalau nggak geometri, pasti aritmatika. Sebenarnya tidak, ada banyak pola bilangan di luar sana. Misalnya begini nih. Ini pola bilangan apa namanya? Bukan, kalau dibilang ganjil kan tidak semua ini. Ada positif, ada negatif, tapi dia kalau terus berulang seperti ini pola bilangan juga. Atau begini juga. Nah, 2, 3, 5, 8, 13. Kalau dibilang aritmatika, tidak. Ini beda 2, ini beda 3. Kalau bilang geometri, rasionya berbeda. Tapi kalau kalian lihat, 2, 3, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 8, 21. Ada polanya. Ini pola bilangan juga. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Nah, pola bilangan ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ikut tes, misalnya perguruan tinggi, tes-tes kedinasan, tes-tes beasiswa, nanti akan banyak pola bilangan. Berupa angka bisa, berupa huruf bisa, berupa gambar pun bisa. Namanya tes skolastik namanya ya. Tes apa lagi? Tes IQ juga ada seperti itu. Jadi ini dekat dengan kehidupan kalian sebenarnya pola bilangan itu. Tapi tidak hanya geometri, tidak hanya aritmatika. Nah, untuk kita batasi untuk 2 hal itu. Itu yang ingin saya ulang-ulang lagi di awal.
Tidak ada hubungan dengan soal ya. Kalau soal saya yakin kalau kalian punya waktu, matematika itu dikerjakan, habis saja di LKS ini, wah gampang dah gitu misalnya. Meskipun nggak nemu jawabannya, kalian coba saja. Karena kalian itu kan pelajarannya banyak ya, matematika ada, bahasa Inggris ada, kan tidak semua jago ya. Di sini paling senang matematika cuma berapa orang ya, kan tidak semua ya. Tapi disisihkan waktunya. Ada yang mau bertanya dulu? Jelas mungkin ya. Ya gini ya Pak, ada informasi ya, ini kalau kalian tidak memiliki buku atau LKS itu bukan buku ya, namanya juga lembar kerja ya, minimal kalian memiliki lembar kerja ini ya. Ini kalau nggak salah berapa harganya ini? 11 ya, ada yang udah beli ya, saya nggak tahu nih, saya dapat soalnya ya. Minimal kalian memiliki ya buat orek-orek lah atau sekedar, tapi ini bukan sumber yang utama, karena di sini banyak yang salah ketik lah, jawabannya nggak ada lah, kan sering terjadi seperti itu, tapi minimal ada. Ya daripada nggak ada sama sekali kan, kalian Pak Jaya ngomong 21 yang mana gitu kan, nggak ada ya. Gitu ya. Untuk tugas ya seperti biasa selalu ada gitu ya, tidak boleh menghindar ya, selalu ada ya. Kalian cari penilaian harian 1 ya. Ya. 1 sampai 15 ya. Semuanya. Nanti akan Pak cek ya, kalau minggu depan 1 sampai 15 tidak terkumpul artinya tidak bisa mengikuti ulangan harian. Kalaupun mengikuti ulangan harian, nilainya ditahan dulu ya. 1 sampai 15 anggap latihan saja ya. Ringan-ringan santai saja ya, dibuat seperti biasa. Caranya singkat-singkat saja, nggak harus terlalu detail ya. Gimana sih kalian membuat latihan di rumah itu? Gimana sih kalian kalau ngitung tuh kayak gimana gitu ya? 1 misalnya dapat jawabannya C, kalau udah langsung dapat C, nggak ada cara, ya udah. Cara sudah jelas itu boleh. Tapi kalau saya tanya, ngertilah minimal gitu. Atau misalnya nomor 2, A itu misalnya. Caranya gimana? Buat singkat saja. Gitu. Yang penting kebaca. Saya nggak mau tulisannya itu miring-miring, saya nggak mau. Yang penting saya lihat, bisa saya baca. Gitu. Gimana kamu nulisnya. Gitu ya. Nah, terakhir, ini terkait absensi ya, nak ya. Saya banyak sekali ngomong kali ini ya. Ini ambil contoh ya, ini absensi, satu-satu ya saya bahas ya, yang MIPA 5 dulu, ini kebetulan terbuka. Ini yang namanya absen 35 nih, tolong nih absen 35 itu yang siapa nih, Rohman apa Ramanda ini? Nanti tolong dicek kamu tahu temannya, itu Oko ya, tolong dicarinya temannya itu ya. Karena link absen itu sudah Pak Sel, lihat grup WA kamu, nih mana grup WA nih. Nih, WA nih, lihat nih, ini misalnya ambil contoh, nih, MIPA 5 nih. Nih, kamu lihat deskripsi, nih kamu lihat di sini, nomor absen ya, kamu klik di sini. Nah, tadi kelihatan absen kamu nomor berapa. Misalnya Oko, tadi siapa tadi namanya itu? Kelas 11 ya, ntar. Ini Pak dah coba buatkan, nanti kalian cocokkan ya. MIPA 5 yang absen 35 siapa? Nah ini Ramanda ya, Roman 36 ya, kamu jangan 35 lagi itu. Nah ini ya, jangan sampai membuat saya repot untuk memeriksa. Tidak mau kan nilainya tertukar ya, antara Oko tertukar dengan Nadia gitu misalnya, kan susah ya. Atau siapa tertukar, soalnya tadi kemarin ada yang MIPA berapa, ngisinya di absen kelas berapa, ini kok ada namanya Joriko di sini gitu misalnya, ada namanya kok Indrawan di sini gitu misalnya, ya, biar tidak mempersulit saya untuk membuat absen ya. Seperti itu ya informasinya, saya rasa sudah sangat banyak itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah ini biasanya sepi nih kalau saya bilang itu, ada yang mau bertanya sepi dah ini. Saya paksa kalau gitu. Yunika, coba bertanya Yunika. Terserah, apapun kamu harus nanya koknya. Yuk Yunika, hidupin mic-nya. Harus nanya deh. Apa saya Pak? Tahu saya Pak. Ya nanya aja, terserah, harus nanya kamu. Bentar ya Pak, nyari dulu. Ya, yang biasa-biasa boleh. Nggak harus soal matematika, belum tentu saya bisa jawab juga. Tahu saya apa Pak? Nggak tahu, ya udah, nggak tahu. Saya ganti dah. Laura, coba Laura. Ini kelihatan wajahnya, saya tanya ya, yang nggak kelihatan wajah, mohon maaf nih. Ya Laura. Belum ada pertanyaan Pak. Harus ada. Belum ada Pak. Ya harus ada, apa kayak gitu. Karang. Apa ya? Nih lihat nih ya, penilaian harian 1 kamu udah ngerti nggak semua tuh 1 sampai 15 itu deh misalnya. Pak saya kok kurang paham nomor sekian gitu misalnya, boleh. Itu caranya bertanya. Kalau bertanya gitu ya, anak-anak silahkan bertanya. Kamu lihat dulu soal yang baru diberikan, tugas itu paling pertama. Saya sih saran ya, anak-anak ada yang bertanya, lihat tugasnya. Oh, saya tidak bisa nomor 11. Nah, itu kamu tanyain gitu misalnya. Silakan Laura. Belum ada sih Pak. Oh ya, kalau belum ada soalnya mudah. Coba ngerjain. Ya, ntar coba kerjain Pak. Dicoba bagus. Coba sekarang, coba lagi 1.
Biar saya tutup. Aditya Prawira, coba. Ada sesuatu. Ya, Aditya. Nanya. Kalau enggak saya tanya kalau gitu nih. Nah, saya tanya deh kalau gitu nih, kalau lama nih. Rumus dari deret aritmatika SN apa? SN, Pak. Ya, cari sana. Apa rumus SN deret aritmatika? Rumus SN dari deret aritmatika itu SN sama dengan N/2 di kurung buka A ditambah UN kurung tutup, atau SN sama dengan N/2 dikali kurung SN sama dengan N/2 kurung buka cepat. 2A ditambah kurung buka lagi N dikurang 1 kurung tutup B dikali B kurung tutup. Ya, udah ya. A itu apa di sana? Menyatakan apa A itu? A itu suku pertama, Pak. Oke, B apa itu B? B itu beda. Oh, B itu beda. Oke. Kadek Dwinda, gabung dengan Pak, hidupin mikrofonnya. Iya, Pak. Ya, Dwinda. Apa yang baru kita pelajari, Nak, dari awal ini? Ada materinya apa saja? Dari awal mempelajari tentang hari ini. Ya, hari ini. Tadi apa ya, lupa, Pak. Tunggu, Pak. Ya, soalnya kamu kan masuk di tengah, saya lihat tadi. Apa aja itu? Iya. Halaman 21, lihat tuh. Halaman 21, LKS-nya. Iya, Pak. Barisan dan deret, Pak. Bukan, halaman 21. Barisan dan deret. LKS-nya? Iya. Iya, halaman 21 gini, Pak. Apa judulnya tuh? Judulnya, lihat judulnya. Tunggu dah, dengan sabar. Iya, tunggu, Pak. Ya, aplikasi barisan dan deret. Tolong temukan ya judulnya itu. Iya, aplikasi barisan dan deret dah, Pak. Ya, jangan disebut barisan dan aplikasinya nggak, artinya beda artinya. Nah. Oh iya. Oh gitu. Nah, jadi gitu ya. Nanti tolong untuk apa yang kamu pelajari hari ini, tolong dibuat sinkron. Jangan judulnya aplikasi barisan deret semua gitu ya. Oh, hari ini belajar ini gitu ya. Iya, Oke, Pak. saya cukupkan ya. Ini sudah saya rekam. Sebentar saya gabungkan dulu. Nanti yang hadir di pertengahan atau nggak hadir karena ada beberapa temannya izin gitu ya. Tonton dari awal ya. Oh, ini Laura angkat tangan. Silakan Laura. Angkat tangan tuh. Saya lihat itu. Nggak angkat tangan, Pak. Itu apa ada simbol tangan itu? Saya screenshot nih. Enggak ya? Enggak ya. Nggak ada, gitu, Pak. Nggak ada. Oke, kita akhiri ya. Gitu dulu ya pertemuan kali ini ya, tidak banyak, tidak terlalu dalam materinya ya, tapi seperti itu yang ingin saya sampaikan ya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanya ya. Untuk yang pertumbuhan ganda saya tidak terlalu bahas untuk yang itu, silakan kalian cari dulu apa maksudnya itu tidak terlalu saya tekankan, cukup yang simpel-simpelnya saja karena ini cukup banyak ya seperti itu. Ini hadir 40 orang jadi lagi setengah tidak hadir ya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya, karena kan seperti itu. Udah lewat ya. Oke, saya tutup ya. Pak tutup lagi dengan mengucapkan salam. Mari kita berdoa dulu sejenak ya untuk mengakhiri pelajaran ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita merenungkan kepala sejenak untuk kelancaran pelajaran ini. Berdoa, mulai. Oke, dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Tutup meeting Zoom kali ini 25 Januari 2021. Sampai berjumpa minggu depan untuk evaluasi.